ingsun mimit ya amuji. Babat Lombok berpengantar bahasa Jawa kuno, Kawi. Setelah pemaparan mukadimah, eksordium, barulah mulai bertutur mengenai Nabi Adam dan Hawa. Sepeninggal Nabi Adam, para iblis melakukan propaganda besar-besaran untuk menyesatkan umat manusia. Iblis-iblis ini mengatakan kepada umat manusia bahwa mereka sudah bertemu dengan Nabi dan mendapat pesan dari Nabi Adam untuk manusia. Isi pesan tersebut ialah barang siapa yang hendak bertemu dengan Nabi Adam hendaklah ia mendirikan sanggah, sanggar serta sesaji. Babi, anjing, tuak dan berem dihalalkan semua. Ajaran ini kemudian disebut urat sari, dibawa oleh pendeta Gurundeh dari Buddha Klin. Maka banyaklah umat manusia yang terseret ke dalam ajaran iblis. Pada masa berikutnya, Nabi Nuh alaihi salam menyebarkan ajarannya. Ada sebagian umat manusia dari negeri Talpaman yang ingkar. Manakala hukuman Tuhan turun, berupa serangan Raja Amir Hamzah yang berasal dari negeri Mekah, maka kaum Talpaman melarikan diri dari negerinya dan sampailah mereka di Pulau Lombok. Di Pulau Lombok mereka menyerang sebuah desa yang bernama Desa Laek. Penduduk desa ini kemudian melarikan diri dan mendirikan sebuah desa baru yang diberi nama Desa Pamotan. Babat Lombok juga menuturkan pula bagaimana rakyat Pamotan memilih dan menobatkan rajanya. Mereka memilih seorang di antara mereka yang berbudi baik, berwibawa dan berpikiran cerdas untuk dijadikan rajanya. Setelah salah seorang terpilih dibuatkanlah rumah, diberi pakaian yang baik, kuda dan senjata untuk sang raja. Meletusnya Gunung Rinjani selama 7 hari 7 malam mengakibatkan kehancuran besar. Puluhan ribu manusia meninggal dan sisanya yang selamat mengungsi ke puncak-puncak bukit. Setelah keadaan aman kembali, penduduk yang terkena musibah kemudian mendirikan sebuah desa baru yang diberi nama Jero Baru, Jeroaru. Selanjutnya kedatangan orang Jawa dari kerajaan Majapahit, kemudian menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Lombok dan Bayan. Konon putra Raja Majapahit yang sulung menjadi Raja Lombok dan adiknya menjadi Raja di Bayan. Bagian selanjutnya dari babat ini menuturkan kisah asmara yang berujung tragis antara Lala Seruni dengan Sandubaya, Raja Lombok bernama Kertajaya, yang tergila-gila pada Lala Seruni. Kertajaya telah melaksanakan tipu daya dan menyuruh membunuh suami Lala Seruni, Sandubaya, di hutan perburuan Gebong. Namun akhirnya sang pembunuh pun menemui ajalnya karena membanting diri ke batu ketika Lala Seruni dibawa oleh cukli ajaib ke tengah samudera untuk menyatu dengan roh suaminya. Perang pun terjadi antara Prabu Lombok dengan Demung Brangbatun, kakak Sandubaya. Peperangan berlangsung cukup lama, baru berakhir di masa Prabu Rangkasari, pengganti Prabu Lombok Kertajaya. Yang menarik dari cerita ini adalah pelaksanaan perang yang dilakukan secara aneh, yaitu dengan bersenjatakan binatang laut. Pasukan kerajaan Lombok melawan pasukan kerajaan Brangbantun yang bersenjatakan jajan dan bahan makanan lainnya. Bentuk perang seperti ini diusulkan oleh Prabu Rangkasari karena ingin menghindari korban manusia dan harta benda. Bagian selanjutnya dari babat Lombok menceritakan perjalanan Mubalik Islam di bawah pimpinan Sunan Giri Prapen untuk menyebarkan agama Islam di gugusan Sunda kecil. Bersama beliau adalah Pati Madura, Jayeng Lengkara, Tumenggung Semarang, Tumenggung Surabaya, Pati Mataram, dan Pati Tuban. Pada saat itu agama orang Sasak adalah agama urat sari, suatu bentuk agama asli Sasak pada waktu lampau. Pada masa masuknya Islam ini pusat kerajaan dipindahkan ke bagian tengah daratan yaitu ke Selaparang. Babat Lombok ini kemudian bertutur mengenai kehidupan kerajaan Pejanggik dengan rajanya Wiro Chandra. Dikisahkan ada seorang pati muda yang bergelar Banjargetas telah membuat begitu banyak ulah sehingga kerajaan Pejanggik jatuh ke tangan kekuasaan Bali. Berikutnya, kekuasaan Selaparang juga terpaksa harus menyerah kepada Raja Karangasem Lombok, meskipun raja dan rakyatnya telah berjuang dan mengorbankan segala-galanya demi bangsa dan negaranya. Tuturan mengenai pola tingkah Banjargetas inilah yang memenuhi alur cerita bagian akhir dari babat Lombok ini.